Yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, prinsip transparansi mengharuskan informasi material tersedia dan dapat langsung diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Prinsip corporate governance yang kelima dari OECD yaitu pengungkapan dan transparansi menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi material mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Aturan pengungkapan yang transparan akan mengurangi ketidakseimbangan informasi sehingga memungkinkan terjadinya kerugian perusahaan yang dapat diperkecil. Nah, terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Nah, pengungkapan wajib yaitu regulator menetapkan pengungkapan wajib, yaitu apa saja yang harus diungkapkan perusahaan. Peraturan OJK mengharuskan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan, serta menyampaikan laporan tahunan dengan pengungkapan yang ekstensif. Nah, Bursa Efek Indonesia juga mengatur kewajiban perusahaan tercatat untuk menyampaikan laporan keuangan interim. Nah, perusahaan juga dapat melakukan pengungkapan sukarela melebihi pengungkapan wajib yang diharuskan regulator. Contoh pengungkapan sukarela tersebut adalah pengungkapan tanggung jawab sosial melalui laporan keberlanjutan atau CSR. Nah, menurut Dhaliwal pada 2014 membuktikan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dapat menurunkan biaya modal ekuitas dan pengaruh tersebut lebih besar di negara yang lebih berorientasi kepada stakeholder. Mereka juga menemukan bahwa pengungkapan keuangan dan tanggung jawab sosial bertindak sebagai substitusi dalam menurunkan biaya modal ekuitas. Nah, prinsip transparansi tidak berarti perusahaan harus mengungkapkan seluruh informasi yang ada. Terdapat informasi privat tertentu yang apabila diungkapkan dapat merugikan keuntungan kompetitif perusahaan. Nah, pertimbangan manfaat dibandingkan biaya juga perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diungkapkan adalah informasi-informasi material. Informasi material yaitu informasi yang jika tidak diungkapkan atau disajikan secara tidak wajar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomis oleh pengguna informasi. Yang selanjutnya yaitu ada informasi yang perlu diungkapkan. Nah, menurut subprinsip A, prinsip 5 OECD pada 2015, pengungkapan harus termasuk namun tidak terbatas pada informasi material terkait dengan yang pertama yaitu ada kinerja keuangan dan operasi perusahaan, tujuan perusahaan dan informasi non-keuangan, kepemilikan dan hak suara utama, kebijakan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi, informasi terkait independensi anggota Dewan termasuk kualifikasinya, proses seleksi, jabatan direktur, dan juga komisaris perusahaan lain, kemudian transaksi pihak berelasi, kemudian faktor-faktor risiko yang diketahui, kemudian isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain, dan yang terakhir yaitu struktur dan kebijakan tata kelola, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dan proses implementasi. Selanjutnya ada standar pelaporan keuangan dan non-keuangan yang berkualitas tinggi. Yang pertama ada standar pelaporan keuangan. Berdasarkan UU PT nomor 40 tahun 2007 dan UU Pasar Modal, perusahaan itu terdaftar harus membuat dan menyerahkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, laporan keuangan tersebut itu terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar akuntansi internasional yang umumnya dijadikan acuan dari berbagai negara di dunia itu adalah IFRS atau International Financial Reporting Standards. Nah, manfaat dari penerapan IFRS ini itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pasar modal. Dan yang ketiga, menurunkan biaya modal. Juga yang terakhir adalah meningkatkan perkembangan pasar modal. Masih di dalam standar pelaporan keuangan dan non-keuangan yang berkualitas tinggi, yang kedua itu selanjutnya ada standar pelaporan non-keuangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu mewajibkan perseroan terbatas menerbitkan laporan tahunan. Nah, laporan tahunan ini merupakan salah satu sumber utama informasi bagi investor dan pemangku kepentingan
untuk mengambil keputusan. Namun hingga kini itu belum ada standar laporan tahunan yang berlaku secara global. Tapi di Indonesia peraturan yang digunakan adalah Peraturan OJK nomor 29 garis miring POJK garis miring 04 garis miring 2016 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan yang mengharuskan perusahaan terdaftar untuk menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lama 4 bulan setelah tahun buku terakhir. Laporan tahunan itu wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, informasi saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan, manajemen, tata kelola korporat, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan. Nah, di dalam aturan tersebut itu juga diatur kewajiban pengungkapan mengenai sistem manajemen risiko, termasuk ada jenis risiko dan pengendalian internal. Laporan tahunan tersebut itu juga mengharuskan pengungkapan mengenai anggota dewan dan diantaranya itu terkait kualifikasi, kehadiran dalam rapat, independensi, dan remunerasi. Selanjutnya ada pendekatan comply or explain. Pendekatan comply or explain itu pada dasarnya mengharuskan perusahaan publik mengungkapkan dalam tahunan pernyataan terkait cara perusahaan menerapkan suatu pedoman CG sehingga memungkinkan pemegang saham dan para pemangku kepentingan mengevaluasi bagaimana rekomendasi-rekomendasi di pedoman tersebut telah diterapkan. Pendekatan comply or explain tersebut itu didasari pemikiran bahwa praktik CG yang baik tidak dapat dibatasi oleh regulasi yang ada. Alasan lainnya itu adalah kebutuhan terhadap tingkat penerapan tata kelola antar perusahaan bervariasi tergantung pada jumlah dan keberagaman pemangku kepentingan yang dihadapi perusahaan. Di Indonesia sendiri, aturan terkait prinsip comply or explain tersebut tercantum dalam CG Roadmap yang diluncurkan OJK pada bulan Februari atau telah dilaksanakan melalui Peraturan OJK nomor 21 garis miring POJK titik 04 garis miring 2015 tentang pedoman penerapan tata kelola perusahaan terbuka dan surat edaran OJK nomor 32 garis miring COJK titik 4 garis miring 2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Nah, agar pendekatan comply or explain ini dapat diterapkan secara efektif, regulator itu perlu mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan memberikan penjelasan atau alasan yang atas ketidakpatuhan terhadap rekomendasi tertentu dan bahwa penjelasan atau alasan tersebut adalah cukup spesifik dan wajar atau masuk akal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan auditor eksternal. Nah, pada bab ini, auditor eksternal itu mempunyai peran penting terkait penerapan prinsip pengungkapan dan transparansi, khususnya itu pada laporan keuangan. Nah, auditor eksternal itu melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan yang merupakan, salah satu sumber informasi bagi para pemegang saham dan semua pemangku kepentingan. Nah, dari OECD 2015 itu ada 2 prinsip yang menyatakan bahwa audit tahunan itu harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi, dan dilakukan sesuai dengan standar audit berkualitas tinggi untuk memberikan ansuran eksternal dan objektivitas kepada dewan dan pemegang saham bahwa laporan keuangan itu menyajikan secara wajar atau disajikan secara wajar kait posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam semua aspek yang material. Nah, prinsip kedua yaitu auditor eksternal harus akuntabel kepada para pemegang saham dan mempunyai tanggung jawab kepada perusahaan untuk melaksanakan audit secara profesional. Jadi, eh, jika auditor itu tidak memenuhi dua syarat ini, maka hasil hasil dari audit tersebut itu bisa dibilang tidak sah gitu atau tidak akurat seperti itu.
bahwa saluran untuk mendiseminasi informasi itu harus memberikan akses informasi yang relevan secara adil, tepat waktu, dan efisien bagi para pengguna informasi. Nah, karena saluran untuk komunikasi itu dapat bernilai sama pentingnya dengan isi informasi itu sendiri. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu jika informasi tersebut itu sulit diperoleh karena saluran komunikasi yang tidak memadai, maka informasi tersebut menjadi tidak berguna karena walaupun isinya mungkin relevan ya, tapi karena sulit didapat, jadi percuma juga gitu. Karena tidak semua orang bisa dapat informasi tersebut. Contohnya itu kayak internet, website, perusahaan dan teknologi informasi lainnya itu dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan diseminasi informasi karena informasi dari internet itu dapat diakses oleh semua orang seperti itu. Peran pengendalian internal dan manajemen risiko dalam mengurangi konflik keagenan dan penegakan GCG. Pertama ada peran pengendalian internal. Pengendalian internal sendiri adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan manajemen dan personel lain di perusahaan yang dirancang untuk akan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan berikutnya. Yang pertama ada aktivitas dan efisiensi operasional, kedua kendala pelaporan keuangan, dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Pengendalian internal terdiri atas 5 komponen yang terintegrasi, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, kedua penilaian resiko, 3 aktivitas pengendalian, 4 informasi dan komunikasi, 5 aktivitas monitoring. Selanjutnya adalah peran manajemen resiko. Manajemen resiko penting untuk mengurangi kemungkinan tujuan perusahaan tidak tercapai karena adanya kejadian yang tidak terduga. Dewan komisaris dan direksi harus menentukan jenis dan tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan dan mempertahankan risiko pada tingkat tersebut. Pengendalian internal adalah salah satu cara untuk mengelola risiko. Pelaksanaan prinsip pengungkapan dan transparansi di Indonesia menurut hasil penilaian IICD ASEAN CG Scorecard. Tingkat kepatuhan terhadap ASEAN CG Scorecard, prinsip-prinsip tata kelola korporasi OECD mengatakan bahwa kerangka tata kelola korporasi harus memastikan bahwa pengungkapan tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua informasi material terkait korporasi, termasuk situasi keuangan, kinerja kepemilikan, dan tata kelola korporat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.